Halo semuanya. Jadi kita di kelompok 1, pada kesempatan kali ini kita bakal melakukan percobaan untuk menyalakan lampu dengan generator sederhana yang sudah kita buat. Oke, kita perkenalkan diri dulu. Nama aku Dapo Irwan Hakim dengan NIM 1692324. Nama saya Muhammad Bilal Akbar dengan NIM 1692320. Saya Bintang dengan NIM 1692376. Nama saya Habib dengan NIM 1692322. Nama saya Singkong dengan NIM 169232288. Nama saya Delia dengan NIM 1692322. Nama saya Rana Mejio dengan NIM 1692388. Nama saya Tarsisius Dimas dengan NIM 169231444. Nama saya Galifan Arifin dengan NIM 169230232. Halo, saya Roland Takesinata Karawaci, NIM saya 1692304. Pada percobaan kali ini, kami akan melakukan eksperimen untuk membuat sebuah generator listrik sederhana. Generator listrik sendiri adalah sebuah alat untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik, menghasilkan gegeran induksi dari prinsip induksi elektromagnetik. Dengan bersamaan, gegeran induksi sama dengan jumlah lilitan dikali turunan flux terhadap waktu. Flux sendiri sama dengan AB cos theta. Kemudian tujuan percobaannya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah making dan yang kedua adalah investigating. Namun investigating di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu menyelidiki perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomen gaya gerak listrik imbas. Kemudian yang kedua, menyelidiki pengaruh beberapa parameter pada generator listrik kaitannya dengan energi listrik yang dihasilkan. Kemudian untuk yang making sendiri yaitu merancang dan membuat generator listrik sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Baik, untuk alat dan bahan sendiri yaitu ada magnet, kabel, botol, sumpit, kawat tembaga, lem, lampu, dan juga tali gasur. Adalah bagian prosedur percobaan. Percobaan dilakukan dengan dua parameter, yaitu dengan jumlah lilitan dan ketinggian yang berbeda. Jumlah lilitan pertama sebanyak 294 dan lilitan kedua berjumlah 472 lilitan. Masing-masing sampel dijatuhkan pada ketinggian 1 meter dan ketinggian 5 meter. Lalu didapatkan dengan hasil intensitas cahaya lampu tetap sama. Maka dapat disimpulkan bahwa ketinggian jatuh dari beban tidak mempengaruhi intensitas dari cahaya lampu. Oke, jadi pada percobaan pertama kita menggunakan lilitan sebanyak 294 lilitan dan dapat menyalakan satu buah lampu dengan intensitas yang cukup redup. Go. Tadi pelan aja. Tuh, tadi pelan aja. Ajik, let's go. Coba tahan ini beli. Anjay. Jangan digituin dong, Pak. Tapi nyala sih. Jangan coba. Anjir. Harus nempel banget berarti ya. Oke, penjelasan dari video sebelumnya itu karena sesuai hukum Faraday-Lenz bahwa jumlah lilitan ini sebanding dengan perubahan flux yang terjadi. Sehingga nyala lampu yang didapatkan pada percobaan pertama ini memiliki intensitas yang redup dan hanya mampu menyalakan satu lampu. Nah, pada percobaan 2 ini merupakan kontras dari percobaan yang pertama, di mana pada percobaan 2 ini generator dapat menyalakan 5 buah lampu dengan intensitas yang sangat terang. Hal ini dapat terjadi karena jumlah lilitannya diperbanyak, yaitu sekitar 472 lilitan, dan hal ini pun berbanding lurus dengan perubahan flux magnet, sehingga dapat memperbesar geger induksi yang terjadi. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu menjatuhkan beban dari ketinggian 5 meter, dan kita akan mengamati intensitas cahaya lampu pada generator yang kita buat. Let's go. Dapat dilihat bahwa pelepasan beban pada ketinggian 5 meter menghasilkan perputaran dan menghasilkan energi potensial yang cukup tinggi untuk memutar sumbu yang diapit oleh magnet, sehingga perubahan flux yang terjadi semakin besar. Hal ini menyebabkan nyala lampu lebih lama.
Berbeda pada percobaan sebelumnya, generator ini hanya dilepaskan pada ketinggian 1 meter, yang mana waktu nyalanya lampu itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan beban yang dilemparkan pada ketinggian yang lebih tinggi, yakni 5 meter pada percobaan yang kedua. Selanjutnya ada metode perhitungan. Yang pertama kali kita hitung adalah kekuatan flux dari magnetnya. Karena kita menggunakan solenoida, jadi kita menggunakan persamaan kekuatan magnet di solenoida di pusatnya, yaitu B sama dengan mu 0 dikali N yang merupakan banyak lilitan dikali arus listrik dibagi L. Lalu setelah dapat B tersebut, kita bisa menggunakannya untuk di persamaan flux listrik, yaitu B dikali A dikali cos theta. A di sini merupakan luas permukaan dari base solenoida tersebut. Setelah itu kita akan mendapatkan flux GGL induksi, yaitu min N dikali B dikali A dikali cos theta. Min di sini disebabkan karena adanya hukum Lorentz, di mana flux listrik itu selalu berberlawanan arah dengan flux magnetik. Dan theta kita asumsikan 0 untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada perhitungan efisiensi. Karena kita menggunakan gerak jatuh bebas, untuk daya masukannya kita menggunakan energi potensial, yaitu M dikali G kali H. Selanjutnya payout kita menghitung dengan arus dan juga hambatan dari lampu-lampunya. Setelah itu rumusnya adalah P out per P in dikali 100%, dan itu adalah efisiensi yang akan kita dapatkan. Oke, hasil percobaan kami dapat dilihat pada tabel ini. Berikut adalah tabel pertama yang akan saya bacakan. Nah, percobaan ke-1 kita menggunakan 294 jumlah lilitan dan juga 2,2 kali 10 pangkat min 3 luas penampangnya di ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah. Itu menghasilkan arus 4,1 kali 10 pangkat min 3 ampere arus listrik. Di percobaan kedua, kita menggunakan 472 jumlah lilitan dengan luas penampang yang berbeda, yaitu 2,73 kali 10 pangkat min 3 dengan ketinggian yang sama, yaitu 1 meter di atas permukaan tanah juga, namun menghasilkan arus listrik yang berbeda, yaitu 7,94 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, untuk percobaan ke-1 dan ke-3, itu kita menggunakan jumlah lilitan dan luas penampang yang sama, namun kita menggunakan ketinggian yang berbeda. Namun, yang kita hasilkan arus listriknya itu sama, yaitu 4,1 kali 10 pangkat min 3. Itu sama juga dengan percobaan kedua dan keempat. Kita menggunakan jumlah lilitan dan luas penampang yang sama, namun ketinggian yang berbeda dengan arus listrik yang sama juga. Nah, dapat disimpulkan dari tabel yang tadi saya bacakan itu bahwa jumlah lilitan dan luas kumparan itu memengaruhi secara langsung seberapa besar arus listrik yang akan dihasilkan. Sedangkan ketinggian tidak memengaruhi hal tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa ketinggian itu hanya memengaruhi berapa lama lampu-lampu itu akan menyala. Soalnya semakin tinggi beban yang kita jatuhkan, itu semakin lama lampunya akan menyala. Karena bisa kita lihat bahwa dari percobaan pertama, di saat kita jatuhkan beban dari 1 meter di atas permukaan tanah, itu lampunya hanya sebentar nyala. Soalnya kan kita menggunakan gaya gravitasi. Jadi semakin tinggi tempat beban itu dijatuhkan, maka semakin tinggi juga si gerak mekanik yang ada di magnet di tengah-tengah kumparan itu semakin lama juga. Selanjutnya, pada tabel kedua, kami melakukan percobaan menghitung gaya gerak listrik atau GGL induksi yang didasarkan pada kuat magnetik kumparan yang didapatkan. Pada percobaan pertama dan kedua, energi potensialnya sebesar 6,321 dengan panjang solenoida yang sama dari percobaan 1 hingga 4, yaitu 5,4 kali 10 pangkat min 2. Namun kuat medan magnet di setiap percobaan itu berbeda. Untuk percobaan 1 sebesar 2,805 kali 10 pangkat min 5 dengan rumus GGL induksi, yaitu min N kali delta P per delta T, didapatkan GGL induksi sebesar 1,814 kali 10 pangkat min 5. Untuk percobaan 2 dengan kuat medan magnet 8,74 kali 10 pangkat min 5, didapatkan GGL induksi sebesar 1,126 kali 10 pangkat min 4.
Untuk percobaan 3 dan 4, energi potensialnya besarnya sama, yaitu 31,605 Joule. Dengan panjang solenoidanya sama, yaitu 5,4 kali 10 min 2 pangkat min 2, dengan kuat medan magnet yang berbeda, yaitu untuk percobaan 3 2,805 kali 10 pangkat min 5, sedangkan untuk percobaan 4 sebesar 8,74 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Didapatkan pada percobaan 3 sebesar 1,814 kali 10 pangkat min 5, sedangkan untuk percobaan 4 sebesar 1,126 kali 10 pangkat min 4 volt. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan kesimpulan bahwa panjang solenoida, arus, dan jumlah lilitan mempengaruhi kuat medan magnet pada kumparan secara langsung. Dan kuat medan magnet ini juga mempengaruhi gaya gerak listrik atau GGL induksi yang didapatkan. Dan selanjutnya, pada tabel terakhir, kami menghitung efisiensi dari alat ini. Karena kami menggunakan gerak benda jatuh bebas sebagai penggerak, maka kami menghitung energi potensialnya. Nah, dari tabel berikut ini didapatkan bahwa pada percobaan pertama, waktu yang dibutuhkan adalah 0,2 detik, daya masukannya 31,6 watt, daya keluarannya 2,66 kali 10 pangkat min 4 watt, dan efisiensinya 0,84 dikali 10 pangkat min 3%. Lalu pada percobaan kedua, didapatkan waktunya sebesar 0,5 detik, daya masukannya 12,6 watt, daya keluarannya 8,7 kali 10 pangkat min 5 watt, dan efisiensinya 0,69 kali 10 pangkat min 3%. Pada percobaan ketiga, didapati bahwa waktunya 1 detik, daya masukannya 31,6 watt, lalu daya keluarannya 2,6 kali 10 pangkat min 4 watt, dan efisiensinya 0,84 kali 10 pangkat min 3. Dan pada percobaan keempat, didapati bahwa waktunya sebesar 3 detik, daya masukannya 10,5 watt, daya keluarannya 8,7 kali 10 pangkat min 5 watt, dan efisiensi yang didapatkan adalah 0,89 kali 10 pangkat min 3%. Nah, energi potensial ini didapatkan dengan cara membagi besaran lama lampu yang menyala untuk mendapatkan daya masukan, lalu hasil daya keluaran dibandingkan dengan daya masukan, lalu dibagi 100%. Untuk bagian analisis, dari hasil analisa kita, pertama, dalam percobaan pembuatan generator sederhana, putaran magnet menghasilkan perubahan fluks magnet yang melalui kumparan. Perubahan fluks magnet ini menginduksi GGL dalam kumparan sesuai dengan persamaan Faraday. GGL yang diinduksi menghasilkan tegangan yang menyalakan lampu. Kedua, dari hasil percobaan, generator dengan 294 lilitan dapat menyalakan satu lampu dengan intensitas yang redup. Sedangkan generator dengan 472 lilitan dapat menyalakan 5 lampu dengan intensitas terang. Hal ini menunjukkan bahwa generator dengan lebih banyak lilitan menghasilkan GGL yang lebih besar, sehingga dapat menyalakan lebih banyak lampu dengan intensitas yang lebih terang. 3. Hubungan ini dapat dijelaskan secara matematis dengan menggunakan rumus hukum Faraday. Semakin banyak jumlah lilitan, semakin besar GGL yang diinduksi. Hal ini karena perubahan fluks magnet yang sama akan menghasilkan GGL yang lebih besar pada kumparan dengan lebih banyak lilitan. Keempat, mekanika untuk menghasilkan energi potensial dari gerak jatuh bebas juga sangat mempengaruhi intensitas nyala lampu, karena semakin lama magnet berputar melalui kumparan, semakin banyak perubahan fluks magnet yang dihasilkan. Oleh karena itu, GGL induksi akan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dan mampu menyalakan lampu. Berdasarkan percobaan yang sudah kami lakukan, terlihat jelas ada hubungan antara prinsip hukum Faraday dengan kinerja generator kami. Generator dengan lilitan yang lebih banyak akan menghasilkan tegangan GGL yang lebih besar, sehingga lebih banyak lampu yang menyala dan intensitasnya juga lebih terang. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan rumus hukum Faraday yang menyatakan bahwa GGL induksi akan sebanding dengan jumlah lilitan kumparan dan juga laju perubahan fluks magnet itu sendiri.